Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Masih dengan kasus dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi ya. Dan ini masih terus bergulir sampai saat ini dan belum selesai-selesai. Belum ada titik terang dari Baris Krim Polri yang saat ini sedang uji forensik. Jadi di video ini kita akan melakukan perbandingan keempat ijazah dari Fakultas Kehutanan UGM yang lulus bareng Pak Jokowi, yaitu tanggal 5 bulan 11 tahun 1985. Di antaranya ada 3 teman Pak Jokowi dan 1 punya Pak Jokowi. Sebelumnya saya disclaimer dulu, saya tidak terkait dengan organisasi manapun atau tidak berpihak kemanapun. Saya hanya rakyat biasa yang ingin ikut menganalisis secara sederhana aja apa yang bisa dilihat oleh mata. Untuk perbandingan ijazah ini ya, sebelumnya saya penasaran sekali dengan apa yang dikatakan oleh Mr. X ya, yang ada di podcastnya Pak Refli Harun. Kita simak bersama-sama. Lemparlah ke TV besar supaya lebih detail ya. Karena mata kita kan lebih supaya daya pisahnya lebih tinggi. Pakai layar yang lebih besar. Saya bandingkanlah, saya jajarkan 3 ini. Dan kemudian saya crossing. Dulu masih pakai manual, Bung Revi. Kan ada logo UGM-nya di tengah tuh. Iya. Ada ujung kelopak, ada pangkal kelopak. Iya. Dari pangkal kelopak bawah, saya tarik ke ujung kelopak atas terus sampai keluar lembaran ijazah. Iya. Semua kelopak saya ambil dari ada 6 atau 7 kelopak itu. Itu kalau dia sama masternya, Bung Refli. Iya. Maka dari garis yang saya tarik dari kelopak pertama ini, ketemu huruf di ujung, misalnya di kakinya N. Ya. Pasti kalau masternya sama, semua ijazah akan ketemu di kakinya N. Oke. Kalau kelopak bawah saya tarik ketemu di kalimat di ujungnya J, Yogyakarta ya. Iya. Di ujung kaki atas atau di kepalanya ya. Karena huruf itu kan panjang dari kepala sampai buntut kan. Iya. Ya kalau ini ketemu di kepala, maka ijazah yang dicetak dengan master yang sama akan ketemu di kepala huruf J semua. Nah tapi kalau ijazah yang satu kepala J, yang satu ketemunya di perut J, ini sudah berbeda masternya. Itu saya lakukan, namanya analisa komparasi, tapi manual, teknik montasenya manual. Saya simpulkan ijazah A berbeda dengan ijazah B. Ijazah B, saya tidak memberi nama, tidak menyebut nama dulu saat itu. Saya tutup namanya pakai A, B, C aja. Ijazah A beda dengan B, B beda dengan C, C dengan A ekivalen, identik. Gitu loh. Ijazah A ini kalau nggak salah ijazah nomor 1115. Ya. Ijazah B ini adalah 1120. Ya. Yang ijazah C 1117. Oke, dibalik ya jadinya. Sorry, dibalik, urutannya 1115, kemudian 1120, 1117. Lalu kesimpulannya? Dari hasil analisa itu 1115 identik dengan 1117. Oke. 1115 tidak identik dengan 1120. Ya. Dan 1117 tidak identik dengan 1120. Oke, jadi kesimpulannya saya ulangi. Oke, itu tadi ya sedikit podcast dari Pak Refli Harun dengan seseorang ya, yang dia mengaku di situ dia pernah kerja di percetakan ya, atau punya percetakan. Nanti dilihat aja ya untuk fullnya di podcastnya Pak Refli Harun. Pada intinya dia pernah ada di bidang percetakan begitu ya. Dan dia mengatakan bahwa tadi ijazah dengan nomor 1115 dan 1117 itu identik, sedangkan duanya itu tidak identik dengan 1120 gitu ya. Nah, tapi sampel dia hanya 3 karena mungkin dulu ya baru 3. Nah, sekarang ada sampel 4 karena ada lagi orang yang upload di X. Jadi apa yang akan kita lakukan tidak seperti Bapak ini ya, podcastnya Pak Refli Harun. Kalau dia kayaknya teknis banget ya, saya nggak bisa. Kita sebagai orang awam, kita lihat dengan mata biasa aja ya teman-teman ya. Nanti akan terlihat perbedaannya. Dari keempat ijazah tersebut ada perbedaannya. Dan teman-teman bisa lakukan ini sendiri di rumah juga ya. Gampang banget. Ini ijazah yang tadi disebutkan oleh seseorang yang ada di podcastnya Pak Refli Harun ya. Dengan nomor 1115, kemudian ini 1117.
Kemudian ini 1120 dan tambah lagi 1, yaitu yang 1123. Semua ijazah ini bisa teman-teman download di X ya. Sudah tersebar semuanya di X. Jadi silahkan di-download kalau ada yang mau lihat ya. Saya tidak akan katakan mana yang palsu, mana yang enggak ya. Karena mereka saling identik teman-teman ya. Dan itu yang nanti yang berhak untuk menyatakan bahwa ini asli, ini palsu. Itu adalah lembaga yang terkait. Seperti itu ya. Kita hanya akan mencari perbedaan di antara mereka aja. Seperti itu ya. Dari keempat ijazah ini, saya akan memulai dari nomor yang seperti Bapak tadi ngomong ya. Yang identik dulu, yaitu yang 115 dengan 117 ya. Yang katanya tadi identik. Kita akan lihat secara sederhana aja ya. Saya akan jejerkan dan nanti akan saya lingkari yang menurut saya, penglihatan saya, dan nanti juga silahkan teman-teman bisa coba juga ya. Di rumah ya, dengan layar yang besar mungkin ya, nanti dilihat sendiri ya. Oke, saya sudah jejerkan 2 ijazah, 115 dan 117. Saya akan lingkari yang menurut saya ada perbedaan ya. Ini bisa teman-teman lakukan juga ya. Kalau Bapak tadi ini menarik garis ya, ujung-ujung dari kelopak ini, terate atau apa ini ya teman-teman ya. Tapi itu teknis banget ya. Saya nggak bisa, kita pakai cara mata biasa aja ya. Oke, sebelumnya ini kan belangko ya. Ada yang dicetak dan ada yang ditulis tangan. Berarti yang ini tulis tangan, ini tulis tangan, tulis tangan, tulis tangan, tulis tangan ya. Tanda tangan dan nama dekan atau rektor tulis tangan. Kemudian garis ini juga tulis tangan ya. Ini tulis tangan. Sedangkan garis-garis ini cetak teman-teman. Nah, ini cetak. Ya kan? Teman-teman lihat di sini, di lingkaran tengah saja dulu ya. Di lingkaran tengah ini ya, kita perbesar walaupun ini agak pecah tapi terlihat sekali teman-teman ya. Saya lingkari ya. Yang daerah sini. Ini ya. Nah, mulai dari sini sampai ke sini. Nah, oke, ini juga dari sini sampai ke sini. Teman-teman bisa lihat ya. Untuk garisnya ini melintang ketika di S, dia ada di ujung kakinya S. Ini juga ujung kaki S. Teman-teman lihat ini sebelah sini ya. Nah, garis ini melintang mengenai kaki S. Ya. Dan juga ada di T ini. Wah. Ini ya. Kemudian, ini yang paling terlihat sekali ini. Kemudian ini ada tersamar T ya. Karena ini warnanya agak buram yang 1117. Tidak secerah 1115. Yang ini ya. Ini. Nah, ini garis dengan T ya, sama ya. Ini ya. T sama. T-nya tidak menyentuh garis. Gitu ya. Ini yang katanya identik. 115 dan 117 ini identik. Nanti akan terlihat setelah ini ya. Nah, itu aja, 2 itu aja ya. Dulu, sekarang saya akan bandingkan dengan yang 1123 dulu ya. Oke, saya sudah jejerkan lagi. Ini 1115, 1123. Ini yang paling terlihat mata menurut saya ya. Nah, sekarang kita lingkari lagi bagian di 1123 yang bagian melengkung ini ya. Teman-teman lihat di sini bagian ini ya. Nah, teman-teman lihat ya, garis pada V, kalau di 1123 udah naik nih, ya. Nih, lihat bagian ini. Oh, dia sudah naik ke atas, ya kan? Nah, yang paling terlihat adalah yang di S, di S. Oke, saya hapus yang sebelah sini. Saya hapus dulu ya yang ini ya. Oke, biar jelas. Nah, gini ya. Nih ya. Ketika jatuh di S, terlihat sekali teman-teman ya. Lihat. Kalau di S pada 1115 ya, garisnya itu sudah ada di kaki S. Masih di kakinya huruf S. Tapi kalau di 1123 ini sudah ada di tengah-tengahnya bodinya S tuh. Lihat ya. Oke. Ketika masuk ke huruf T, huruf I dulu nih. Huruf I, dia masih ada di bagian bawah. Ya kan, garisnya di huruf I. Ya kan?
Tapi ketika di huruf I pada 1123, dia sudah ada di atas garisnya. Nah, kemudian di huruf T, nah, di 1115, dia udah ada di tengah nih. Belum di tengah ya, di sini agak di persimpangan garis vertikal dan horizontalnya P ini ya, dari sini. Tapi ketika di 1123 ini masih menyentuh sedikit di bagian ujungnya sini, ya kan? Ya teman-teman ya, ini ya. Saya hapus dulu nih. Nah, gitu ya. Nih ya, lihat perbedaannya. Oke. Ini juga. Nah, ini ya. Oke. Terlihat perbedaannya di sini, kentara sekali. Kemudian yang di ini huruf T ini kan Yogyakarta RTA, ini RTA, teman-teman ya. Ini RTA, ini juga RTA. Nah, lihat pada R di sini, ya ini yang saya lingkari. Ya. R-nya ini sudah masuk ke garisnya. Lihat garis. Nah, R-nya ini masih menggantung di garis. Ya. Kemudian T-nya, bagian bawah T sudah menyentuh garis, sedangkan ini belum. Kemudian bagian E, huruf E-nya yang di sini, versitas, lihat E-nya. Huruf E ini kalau di 115 ini masih ada di kaki E garisnya. Ya, di bagian bawah E maksudnya ya. Kalau di 1123 garisnya sudah masuk ke tengah E, lihat. Ya, gitu ya. Nah, yang paling kentara itu yang ini ya. Nah, daerah sini aja sama sini ini. Yang saya tandai. Ini bisa dilihat dengan mata telanjang ya, teman-teman ya. Garis yang melintas di atas tulisan versit ya. Ini kentara sekali perbedaannya. Dan juga garis yang melintas di antara RT, tulisan RT. Yogyakarta RT ini ya. Nah, ini terlihat sekali kentara. Dengan mata telanjang pun bisa. Berarti 1115 dan 1123 ini ada perbedaan ya. Kalau tadi 1115 dengan 1117 sama ya, mirip ya gitu ya. Nah, kalau ini ada perbedaan. Saya bandingkan lagi yang 1117 dengan 1123 ya. Nomor 1117 dengan 1123 ya. Untuk yang saya lingkar ini, versit, tulisan versit. Nah, ini kentara sekali. Dilihat di V ini ya. V ini yang sama ya. 1117 ini yang sama dengan 1115 ya tadi ya. Nah, bagian V itu lagi ya. Kalau ini masih di bawah, garisnya masih di bagian bawah huruf V. Nah, ini sudah di bagian atas huruf V. Kemudian E ini. Ini masih di bagian bawah huruf E untuk yang nomor 1117 ya, bagian bawah huruf E garisnya. Kalau ini sudah di tengah, hampir di tengah, tapi sudah masuk ke dalam huruf E, ya kan? Kemudian huruf S, ini yang kentara sekali. Di huruf S ini, ya. Saya lingkari sekalian yang SIT ini. Teman-teman lihat di bagian huruf SIT ini ya. Garisnya kalau di 1117 ini masih ada di kaki huruf S. Tapi kalau di nomor 1123 ini sudah masuk ke dalam. Ya. Tuh. Ya. Hampir di tengah huruf S. Kemudian huruf I di 1117 ini garisnya masih di kaki huruf I. Ya kan? Nah, kalau ini di 1123 sudah di atasnya huruf I. Nih ya. Kemudian di 1117 huruf T ini, di huruf T garisnya udah agak masuk nih ya, di persimpangan. Ya kan? Di 1123 ini masih gantung huruf T-nya di garis nih ya. Tuh, nyentuh sedikit. Nah, kemudian yang ini lagi RT ini, ya kan? Kentara sekali di huruf R. Kalau di 1117 huruf R-nya ini ya sudah ada garis yang melintas di tengahnya nih ya. Udah masuk nih garisnya nih. Ya. Di antara huruf R ini ya. Nah, kalau ini pengen gantung huruf R-nya ya di 1123 nih. Huruf R-nya pengen gantung. Terus huruf T-nya kalau di 1123 T-nya udah nyentuh bagian bawah. Tapi kalau ini masih ada jarak panjang nih ya. Jaraknya lumayan kelihatan banget teman-teman ya ini. Nah, ini ya, kelihatan banget. Kalau ini udah nyentuh ya, ini bagian sini nih. Nah,
Kalau ini kan agak renggang tuh. Nah, ya, kelihatan banget ya. Jadi dua ini ya, 1117 dan 1123 ini ada perbedaan gitu ya. Wah. Berarti tadi 1115 dengan 1117 ini mirip ya, mirip. Kita lihat lagi untuk yang 1120. Ya, sudah saya jajarkan lagi untuk gambar berikutnya, yaitu yang 1120 dengan 1123. Ya, saya hapus dulu yang ini ya. Ya, nanti kita mulai dari awal lagi. Nah, kalau yang gambar di 1120 ini agak pecah memang ya. Paling kecil ini gambarnya. 1123 ini lumayan gede. Nah, sekarang kita lihat nih. Tapi masih terlihat nih teman-teman, walaupun pecah masih terlihat. Ya, garis melintang di antara huruf versi ini masih sangat terlihat. Nah, saya lingkari dulu yang ini ya. Nah, ini juga saya lingkari. Seharusnya teman-teman bisa melihat juga nih ya, sudah bisa melihat. Oke, RT ini juga saya lingkari. RT ini juga saya lingkari. Kebetulan T-nya ini ketutup dengan tahun kalau di sini. Kalau di sini enggak. Ya, gitu ya. Untuk versi yang di 1120. Tulisan versit ini ya. Lihat, sudah sangat terlihat sekali di huruf di huruf F, maaf. Di huruf F ini ya. Oh, kemudian di huruf E juga. Nah, dia sudah melintas di tengah. Di tengah huruf E. Sama ini ya. Sama. Kemudian yang kentara lagi adalah huruf S. SIT ini ya. Nah, ini. Di 1120 bagian huruf S-nya sudah melintang di tengah huruf S. Ini juga S. Ya kan? Melintang di tengah huruf S. Di huruf I-nya sudah hampir di ujung huruf I bagian atas garisnya. 1120 juga, 1123 juga. Di bagian huruf T, 1120, nah T-nya seperti menggantung pada garis. Ya kan? Di 1123 juga, T-nya ini sudah seperti menggantung ya pada garis. Kemudian lagi di bagian RT yang bagian bawah ini huruf RT yang saya lingkari, huruf R-nya ini juga di 1120 seperti menggantung di garis. Ini juga baik. Kemudian T ini ya kan, T ini huruf T ini juga sudah nempel bagian bawahnya di garis. Ini juga ya. Oke, berarti 1120 dan 1123 ini memiliki kesamaan. Ya, sama nih ya. Saya akan bandingkan lagi 1120 dengan 1115 dan nanti 1117. Oke, saya sudah sandingkan lagi antara nomor 1120 dan 1115. Lingkaran yang tadi sudah saya buang, sekarang kita lingkari lagi ya. Di bagian versi. Nah, ini ya. Oke. Dan bagian RT. Nah, ini sebenarnya sangat kentara sekali dilihat dengan mata telanjang. Dan huruf F dan E ya, saya lingkari keduanya sekalian nih. F dan E. Kalau yang di 1115 ini E-nya seperti berada di atas garisnya persis nih ya. Ya, seperti numpang di atas garis nih ya. Nah, ini kalau ini di 1120 ini garisnya melintas di dalam huruf E. Nah, huruf V kalau di 1120 ini ya garisnya sudah hampir keluar dari huruf V ini ya. Nah, kalau ini di 1115 nih masih di bawah. Masih di bawah huruf V. Ya, bagian bawah lah ya itu ya. Nah, itu ya. Terus yang SIT. Nah, ini ya. R ini sih sebenarnya kelihatan tuh ya. Tapi nggak begitu jelas nih. Oh. Kalau yang paling jelas ini yang FESIT ya. Gitu ya. Di bagian SIT ini lihat di 1120 di bagian huruf S sudah melintang garisnya di tengah huruf S. Tapi kalau di 1115 ini masih di bagian bawah huruf S. Jadi S-nya seperti ada di atas garisnya persis nih ya. Halo.
Gini ya, bagian bawah nih. Terus I, bagian I ya, huruf I ini ya. Huruf I. Lihat. Nih ya, garis ini yang di 1120 sudah di atas. Tapi ini masih di bagian bawah. Terus yang kendara lagi adalah di huruf T. Di 1120, T-nya masih seperti menggantung di garis ya. Tapi untuk 1115 ini T-nya udah hampir masuk ke garis nih ya. Garis itu udah mulai melintang masuk ke tengah huruf T. Kendara sekali nih bagian ini ya. Nah ini terlihat sekali. Nih ya, kelihatan banget ya. Oke. Kemudian di RT ini juga terlihat sekali ya. Terutama di R ini. R, lihat R. R di sini masih seperti menggantung di garis. Kalau ini sudah masuk garis di atas tengah huruf R. Nah, huruf T-nya ini sudah nempel di atas ya. Oh, saya hapus dulu. Huruf T-nya ini kita lihat. Ini, lihat. Nah, ini sudah nempel di garis, ya kan? Kalau ini kan belum nih, ada jarak nih mas ini. Ya, tuh ada jarak ya. Ada jarak. Dia nggak nempel T-nya ke garis. Nah, di 1115 gitu ya. Berarti 1115 ini tidak sama dengan 1120. Oke, saya sudah jajarkan lagi 1117 dengan 1120. Ya, ini ya. Kita fokus lagi ke bagian yang huruf versib ini. Nah, ini ya. Yang ini, versib. Nah, sama RT. Yang ini sama yang ini. Nah, ya. 1117 itu tadi mirip dengan 1115 ya. Dan 1115 tidak sama dengan 1120. Masih fokus lagi ke FE ini, huruf VE. Nah, lihat. Di bagian V-nya ya, huruf V-nya ini garisnya sudah ada di atasnya ya, hampir keluar dari huruf V. Kalau ini masih di bawah yang 1117 ya. Garisnya ini masih di bawah huruf V, bagian bawah lah ya. Nah, huruf E-nya ini ketika di 1117 ini kayak lagi duduk di atas garis huruf E-nya ya kan. Nah, kalau ini lihat di 1120 garisnya ini udah masuk ya ke tengah huruf E. Kentara sekali perbedaannya. Dengan mata telanjang pun kelihatan ya. SIT ini lihat ya, seperti tadi yang sebelumnya 1120 untuk garisnya sudah masuk ke huruf S. Nah, ini S-nya kalau di 1117 S, huruf S-nya ini kayak duduk di numpang di atas garis ya kan. Tuh. Ya, kelihatan banget. Kemudian huruf I juga untuk 1120 ini nih lihat kayak lagi gantung ya. Bagian garisnya udah di atas huruf I sedikit ya, udah mau keluar nih. Tapi kalau ini di 1117 ini garisnya masih melintang di bawah huruf I ini ya, sebelah sini bagian sini nih. Nah, ini di atas sini nih. Nah, gitu ya. Nah, terus 1120 T-nya kayak gantung. Nih, bagian sini. Ya. Nah, ini sudah mau keluar nih. Oh, ya kan? Ini saya hapus nih. Lihat. Nah, ini 1120 kayak gantung T-nya. Tapi kalau ini 1117 ini sudah masuk garisnya ke huruf T. Terus yang antara lagi R ya, RT. Di 1120 huruf R-nya ini seperti menggantung ya. Seperti menggantung di garis. Nah, kalau ini lihat di 1117 ini sudah melintang garisnya di tengah huruf R, udah masuk nih ya. Kalau ini cuma nyentuh sedikit, kalau yang 117 ini udah masuk ke dalam. Nah, kalau T-nya ini, nah ini di 1120 ini ya, menyentuh sedikit ya. T-nya ini menyentuh sedikit di kaki bawah huruf T garisnya, ya kan? Kayak numpang di atas garis huruf T-nya. Nah, kalau ini nggak nyentuh, ya, tidak menyentuh. Di 1117 ini T-nya tidak menyentuh garis. Begitu, ya kan?
Nah, berarti tadi 1117 itu sama dengan 1115 dan 1120 ini sama dengan 1123. Nah, nanti saya jejerkan keempat-empatnya coba ya. Oke, saya sudah jejerkan ya keempat-empatnya. Yang ini 1115, yang ini 1117, yang ini 1120. Kemudian yang kanan bawah ini 1123. Kita lihat nih antara 1115 dengan 1117. Nanti saya lingkari ya. Silakan dilihat sendiri ya. Nah, ini yang sama nih 115 dengan 1117 ya. Kemudian 1120 ini sama dengan 11 kegedean. Nah, gini. Bentar. Nah, 1120 ini yang mirip dengan 1123. Tuh. Ya. Lihat garisnya. Ya. Silakan diamati garisnya. Terutama di huruf S aja ini, teman-teman ya. Ini yang kentara sekali. Kelihatan sekali ada di huruf S. Ya, bagian inilah ya. Kalau yang terlihat sekali ini huruf S dan E. Ini terlihat banget ya. Ini kelihatan banget. Lah, kalau yang 1115 dan 1117 E dan S kayak duduk di atas, kayak numpang di atas garis ini ya. Nah, tapi kalau yang 1120 dan 1123 ini dia sudah masuk ya. Nah, ini sama dengan ini sama dengan ini. Itu ya. Lihat. Nah, gitu. Bagaimana pastinya? Yang jelas dua ini sama. Kalau tadi yang di Pak Refli Harun ya, bapaknya itu hanya meneliti atau melihat ya, istilahnya melihat 3 sampel saja. Ini, dan ini. Ya, 1115, 1117 dan 1120. Nah, sekarang teman lagi nih, 1123. Ternyata 1123 ini mirip ya. Ini juga mirip. Nah, itu ya berarti ya bisa jadi ini kemungkinan memang ada 2 desain atau bagaimana, atau ada 2 part, kita tidak tahu, atau ada kertas yang geser, ya kita tidak tahu ya. Saya tidak tahu, hanya UGM yang bisa menjawab ini ya, mana yang asli dan mana yang palsu, atau bahkan asli keduanya, kita tidak tahu, ya kan? Yang berhak menentukan itu adalah di sidang. Oke, itu aja untuk videonya. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.